Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita, NPM 0031. Saya akan menjelaskan tentang morfologi. Pengertian morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dari kombinasinya. Sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Berdasarkan unsur pembentukannya, maka morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata, seluk-beluk pembentukannya, dan serta proses perubahan-perubahan bentuk kata tersebut. Morfologi juga sering diartikan sebagai cabang linguistik yang mempelajari atau membicarakan proses pembentukan kata. Secara umum, morfem terbagi atas dua bagian, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran morfem lainnya dalam pertuturan. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus melekat dengan morfem lain atau morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat berbagai jenis morfem, yaitu 1. Morfem bebas, 2. Morfem terikat, 3. Morfem gramatikal, 4. Morfem leksikal, 5. Morfem segmental, 6. Morfem suprasegmental, 7. Morfem terbagi, 8. Morfem terikat, dan yang ke-9 morfem unik. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri, misalnya saya, duduk, kursi, kapal. Semua kata dasar yang dapat berdiri sendiri dikategorikan sebagai morfem bebas. Morfem terikat yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain. Misalnya henti pada kata berhenti atau memperhentikan, cantum pada kata tercantum, dan mencantum atau mencantumkan. Morfem gramatikal yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, misalnya dan, yang, dengan. Morfem leksikal yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif, mencakup kata penuh dan afiks derivatif. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal disebut morfem leksikal. Morfem segmental yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Morfem suprasegmental yaitu morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan tempo. Morfem terbagi yaitu morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantaranya oleh unsur lain seperti ke, an pada kata keadaan. Morfem terikat atau afiks yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan, kah, dan lah. Morfem unik yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu, misalnya morfem gulita dan siur pada kombinasi kata gelap gulita dan simpang siur. Macam-macam proses morfologis. Yang pertama yaitu afiksasi, yaitu penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Yang kedua reduplikasi atau pengulangan, yaitu proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Yang ketiga perubahan intern, bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Yang keempat adalah suplesi, yaitu pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya atau irregular verbs. Afiksasi yaitu terdapat 3 jenis afik, yaitu awalan prefiks, sisifan infiks, dan akhiran atau sufiks. Awalan prefiks ini adalah afik yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar. Afik ini dibedakan atas 5 macam, yaitu prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks, awalan dan akhiran konfiks, imbuhan ganda simulfiks. Yang kedua yaitu sisipan atau prefiks.
Infix termasuk afik yang penggunaannya kurang produktif. Infix disebut sebagai sisipan karena letaknya memang disisipkan pada kata yang diikutinya. Yang ketiga yaitu akhiran atau sufiks. Sufiks merupakan afiks yang terletak di akhir kata yang diikutinya. Sufiks dalam bahasa Indonesia mendapatkan serapan asing seperti wan, wati, dan man. Kemudian reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Kata yang dihasilkan melalui proses reduplikasi ini bermakna banyak atau bervariasi. Kegiatan yang berulang-ulang, saling berbalas, menyerupai, agak, dan tingkat tertinggi yang dapat dicapai. Dan contoh berikut ini yaitu buah-buahan, yaitu dalam arti banyak buah. Proses pembentukan kata melalui reduplikasi atau pengulangan memiliki beberapa variasi, yaitu 1. Pengulangan keseluruhan, 2. Pengulangan sebagian atau parsial, 3. Pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi, yang keempat pengulangan berimbuhan, yang kelima yaitu pengulangan semu. Yang pertama yaitu pengulangan keseluruhan, yaitu merupakan pengulangan kata dasar atau bebas tanpa penambahan apapun. Contohnya buku, buku-buku yaitu bermakna banyak atau bervariasi. Yang kedua, pengulangan sebagian atau parsial merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. Contohnya daun, jadi dedaunan, bermakna banyak atau bervariasi. Yang ketiga yaitu pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi, merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. Contohnya sayur plus sayur sama dengan sayur mayur. Fonem S berubah menjadi M. Yang keempat yaitu pengulangan berimbuhan, merupakan pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua maupun keduanya. Contohnya jalan ditambah jalan jadinya berjalan-jalan, atau penambahan prefiks pada bagian pertama. Yang kelima yaitu pengulangan semu, seolah-olah terlihat sebagai pengulangan padahal kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Alasan lain mengapa dikatakan reduplikasi semu karena bentuk tersebut tidak bermakna banyak atau bervariasi dari suatu kegiatan yang berulang-ulang. Contohnya laba-laba. Laba-laba kan itu nama seekor hewan yang bernama laba-laba. Selanjutnya yaitu perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimasukkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verbs. Pada perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Perubahan intern umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata. Yang terakhir yaitu sublesi. Pembentukan kata secara sublesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui proses benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya, atau irregular verb. Perubahan bentuk secara sublesi kata tidak mempersoalkan kuantitas, melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. Terima kasih penjelasan morfologi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.